Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah titik lokasi pembuatan bahtera atau kapal Nabi Nuh alaihissalam? Ada banyak asumsi yang menyatakan berkenaan dengan lokasi atau titik lokasi pembuatan bahtera Nabi Nuh. Ada asumsi yang mengatakan bahwa pembuatan bahtera Nabi Nuh itu berlokasi di Jepara, Jawa Tengah, yang kemudian dibuat di satu bukit yang disebut dengan Bukit Muria. Ada asumsi lain yang mengatakan, sebagai asumsi mainstream kalangan mufassir, bahwa titik atau lokasi pembuatan bahtera atau kapal Nabi Nuh alaihissalam itu ada di Kufah, satu wilayah yang ada di selatan Babilonia, kawasan Mesopotamia. Ataukah kemudian bahwa sesungguhnya antara lokasi bertempat di Jepara dan di Kufah itu merupakan satu tempat yang sama? Jepara dari Goper, bahasa Ibrani, yang kemudian dilihat merupakan bentukan dari tiga fonem jim fa ro, maka dibaca menjadi Jepara. Dan dalam bahasa catatan kronik Cina, kemudian Jepara disebut dengan Cepo, dan itu disebut dengan Kufah, sehingga antara Jepara dengan Kufah itu dianggap sebagai lokasi yang sama. Itu sebabnya maka ada satu pembenaran oleh sebagian kalangan bahwa dulu memang ada kerajaan Huli sebagai kota pelabuhan yang disebut dengan pelabuhan Cepo, dan Cepo adalah kata lain dari bahasa Cina untuk menunjuk bahasa Arab, yaitu Kufah. Jadi Cepo adalah Kufah. Bagaimana asumsi yang akan kita bangun? Yang pertama, bahwa kita akan melihat dulu kapan dan di mana Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah sebagai Rasul. Kalau kita melihat kepada peta geografis 4000 tahun sebelum Masehi, satu masa yang merupakan masa di mana Nabi Nuh alaihissalam itu diutus Allah, ya, pada 4000 sebelum Masehi. Di kawasan Mesopotamia itu ada dua sungai besar yang membentang. Utara ada Tigris, kemudian di bagian barat itu ada Sungai Efrat. Nah, kalau kita mengacu kepada pendapat dari Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran ketika bicara soal Nabi Nuh, maka Nabi Nuh alaihissalam itu diutus Allah untuk kaumnya, kaum Nuh. Dan kaum Nuh itu oleh Ibnu Katsir, yang kemudian dikutip dari Ibnu Jarir At-Tabari, itu adalah merupakan Banu Rasib, dan mereka tinggal di satu kawasan yang dalam Atlas Al-Qur'annya Syauqi Abu Khalil itu berada di bagian selatan dari wilayah Babilonia, Mesopotamia. Kaum Nuh, mauqi qaumuhu janubul Irak, jadi terletak di wilayah selatan Irak, yaitu haula mauqi al-Kufah halian, satu tempat yang sekarang itu merupakan kota Kufah, ya. Jadi di selatan Babilonia ada namanya Kufah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Nuh itu diutus Allah untuk kaumnya, dan kaum Rasib atau Banu Rasib itu di wilayah selatan Irak, selatan Babilonia, dan disebutkan itu adalah wilayah yang sekarang menjadi kota Kufah. Jadi Nabi Nuh ada
di kota Kufah. Meskipun kemudian kawasan dakwah Nabi Nuh itu tidak hanya di Kufah, tapi bahkan ke bagian utara sampai ke wilayah Syam atau bahkan Syria, dan kemudian terakhir beliau wafat di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, kita tahu bahwa pada masa Nabi Nuh alaihissalam, waktu itu merupakan zaman yang disebut dengan zaman batu purba atau zaman batu kuno, kemudian zaman batu modern, lalu zaman perunggu. Kenapa zaman batu dan zaman perunggu ini perlu diungkap? Karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana bahtera Nabi Nuh itu dibuat dengan kayu, kemudian kayu diberi paku, ataukah kemudian hanya diberi semacam ikatan berupa tali, atau yang terkait dengan bahan dari tumbuh-tumbuhan. Karena zaman batu, zaman perunggu tentunya belum berkembang teknologi besi untuk menjadi bahan perekat bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Hal yang sama bisa kita lihat di dalam Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Rusul, ya, karya Syekh Sami. Kita melihat bahwa pada masa Nabi Nuh alaihissalam adalah merupakan masa zaman batu modern atau zaman perunggu. Ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa peninggalan di tanah Akrat, kemudian wilayah Rafidin dan Kufah, itu berada di wilayah selatan dari Babilonia. Dan ayat Allah ketika berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kata Allah, kami mengutus Nuh untuk kaumnya. Maka itu merujuk kepada tempat di wilayah selatan Irak atau selatan Babilonia, tepatnya di wilayah Kufah. Dan disitulah kemudian muncul satu cerita di Quran ketika Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun, tapi tidak mendapatkan pengikut yang banyak kecuali hanya sedikit, bahkan mendapat ejekan sekaligus cercaan dan tekanan yang luar biasa. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar mereka dilenyapkan saja di permukaan bumi. Maka Allah mengatakan, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, buatlah olehmu wahai Nuh bahtera atau kapal, dan kau buat kapal itu tentunya dalam pengawasan dan petunjuk kami. Ada riwayat memang ketika Allah berfirman, wahai Nabi Nuh, buatlah kapal, nanti akan bisa menyelamatkan kamu dari azab yang menimpa kaum yang membangkang karena nanti bakal terjadi banjir besar. Ketika itu Nabi Nuh bertanya, wahai Allah, apa itu kapal? Apa itu bahtera? Maka Allah mengatakan, itu adalah tempat atau rumah yang bisa berjalan di permukaan air. Kemudian ditanya lagi, bagaimana cara membuatnya? Maka Allah mengatakan, tanamlah pohon, dan nanti ketika sudah tiba saatnya, kau tebang, kemudian dibelah dan dibentuklah menjadi bahtera atau kapal. Tanamlah pohon. Tentunya akan menjadi pertanyaan besar, bukankah kawasan selatan Babilonia, terutama Kufah, itu merupakan kawasan yang gersang, kemudian di pinggirannya ada wilayah yang agak tinggi, merupakan perbukitan. Tapi Allah mengatakan, kau tanam saja, dan Nabi Nuh kemudian menanam selama 40, kemudian tumbuh dan ditebang, dibelah, dan dirakitlah menjadi bahtera. Sesuai dengan pernyataan kaumnya yang mengolok-olok bahwa kau membuat bahtera di bukit yang tidak ada air, ini menjadi petunjuk kalau begitu bahwa lokasi di Kufah ketika itu adalah perbukitan di mana Nabi Nuh itu membuat bahtera atau kapalnya.
Kita lihat bagaimana gambaran sekarang itu Masjid Kufah yang direpro oleh sejarawan pada tahun 2011. Ini adalah dataran rendah, tapi kemudian di ujung di atas itu ada perbukitan. Asumsi kita bahwa kapal itu dibuat atau bahtera itu dibuat tentunya jauh dari dataran rendah tapi di perbukitan. Sehingga kemudian menjadi bahan olokan mengapa membuat kapal di bukit yang tidak ada air. Dari situlah kemudian menjadi bahan olokan dan semakin menjadi-jadi. Tapi kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, kau lihat saja nanti bagaimana Allah akan mengazab siapa yang mengolok-olok, karena akan bakal datang banjir besar yang bakal menimpa. Yang ketiga yang menjadi perhatian penting adalah apa yang menjadi ciri datangnya banjir besar yang dijanjikan Allah untuk mengazab kaumnya yang membangkang. Ciri atau tanda itu adalah apa yang Quran katakan, hatta iza jaa amruna wa faratan nur. Apabila perintah kami datang, yaitu untuk memberikan azab, dan tanur itu memancarkan air. Apa itu tanur? Dalam pendekatan etnolinguistik, tan itu kan artinya lubang, dan nur artinya cahaya atau api. Ada lubang api. Apa itu? Itu adalah semacam tungku, semacam dapur masak kaum Nabi Nuh ketika itu. Dan ada riwayat bahwa dapur masak itu juga digunakan oleh Nabi sebelumnya, bahkan Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada tungku masak yang kemudian digunakan untuk memasak roti. Dan ada lubang, kemudian memancarkan api sebagai bahan bakar untuk memasak roti atau memasak makanan. Ketika tungku ini mengeluarkan air, maka saat itu merupakan pertanda akan datangnya banjir besar ketika itu. Menurut mufasir seperti Al-Baidawi dalam Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil yang wafat pada 685 Hijriah itu mengatakan bahwa tungku masak atau dapur yang terbuat dari bahan batu yang ada lubang kemudian memancarkan api untuk membakar roti, itu adalah di satu tempat yang disebut dengan wilayah Kufah. Demikian pula diperkuat oleh pendapat dari Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir yang wafat pada 597. Demikian pula Ibnu Atiyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz yang wafat pada 546, bahwa tanur itu ada di Kufah. Persisnya di mana? Persisnya adalah yang sekarang menjadi Masjid Kufah yang terkenal. Jadi Masjid Kufah yang sekarang itu merupakan tempat di mana tanur atau bahan atau tungku masak itu dulu diceritakan digunakan, dan ketika itulah air memancar dari tungku masak sebagai pertanda banjir besar terjadi. Dalam literatur kalangan Syi'i bahkan mereka mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa tanur itu ada di masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Kufah. Inna masjidal Kufati Baitun Nuh alaihissalam. Di Masjid Kufah itulah dulu menjadi tempat rumah kediaman Nabi Nuh, yang di dalam rumah itu menggunakan tungku masak untuk membakar roti. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidai waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ampuni aku dan
kedua orang tuaku dan orang yang bersamaku yang masuk ke dalam rumahku. Maka yang dimaksud adalah rumah beliau yang sekarang ada di permukaan tanah Masjid Kufah. Maka asumsi kita sekarang, kita mengatakan bahwa tempat pembuatan bahtera atau kapal Nabi Nuh alaihissalam itu ada di wilayah Kufah, di mana beliau bertempat tinggal dan memasak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.